Ingin belajar TPS atau TKA? Yuk simak video yang satu ini. Hai semuanya, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bareng Kadila. Dan di video kali ini kita akan membahas baiknya adik-adik belajar TPS dulu atau TKA ya. Nah, bagi kalian yang penasaran, stay tune terus sama channel YouTube ini. Dan jangan lupa untuk support channel ini dengan bantu like-nya, komen, dan subscribe. Dan share juga ke media sosial lainnya biar channel ini menjadi channel edukasi yang berkembang. So, tanpa berlama-lama, yuk kita simak video yang satu ini. Berbicara tes TPS atau tes TKA, ini merupakan suatu tes yang akan kalian ikuti di SBMPTN nanti. Nah, SBMPTN itu adalah seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Pastinya yang ikut tes ini adalah puluhan ribu siswa di seluruh Indonesia. Nah, persaingan di sini sangat ketat sekali. Untuk itu, kalian harus tahu dulu jenis tes TPS itu apa aja dan TKA itu apa. Nah, TPS itu sendiri adalah tes potensial skolatik ya. Di sini adalah tes yang untuk mengukur potensi kalian dalam segi memahami penalaran umum, apa itu PBM, PPU, PK, bahasa Inggris ya. Nah, untuk TKA itu adalah tes kemampuan akademik yang terdiri nanti untuk saintek ada matematika, fisika, kimia, biologi, dan untuk IPS itu ada sejarah, geografi, ekonomi, dan sosiologi. Nah, banyak kan? Nah, kenapa aku merekomendasikan kalian untuk belajar TPS dulu dibanding TKA? Karena TPS ini adalah tes yang lebih mudah dibanding tes TKA ya. Dan di sini kalian bisa berlatih dulu secara manajemen waktu dan mengasah otak kalian, karena materi TPS ini adalah materinya lumayan mudah dibanding dari tes TKA itu sendiri. Nah, di TPS kalian akan menemukan bagian-bagian dari tesnya seperti penalaran umum ya, itu tentang nanti mencari kesimpulan. Kemudian juga ada tes nanti pengetahuan dan pemahaman umum, pengetahuan kalian tentang suatu bacaan. Kemudian ada pemahaman bacaan dan menulis, menentukan apakah nanti ejaannya benar ya, tata bahasanya. Kemudian ada nanti bahasa Inggris, dan terakhir ada PK atau pengetahuan kuantitatif. Ini berisi tentang matematika dasar ya, yang tidak sesulit matematika di bagian TKA-nya. Nah, makanya penting sekali kalian harus memaksimalkan waktu kalian dulu di belajar di TPS, karena poin TPS ini lebih besar dibanding dari tes TKA itu sendiri gitu. Makanya di TPS ini kalau bisa kalian mendapatkan skor yang setinggi-tingginya ya, karena di situ adalah membantu kalian juga nanti bisa lolos di SBMPTN. Untuk itu, kalian harus memaksimalkan waktu kalian belajar TPS agar otak kalian terlatih untuk menjawab soal-soal yang nantinya lebih sulit daripada itu. Setelah TPS nanti ada tes TKA atau tes kemampuan akademik ya. Nah, di sini tuh seperti yang aku bilang, untuk saintek nanti ada Mafikibi, yang untuk sosumnya juga ada nanti kayak sejarah ya, geografi, ekonomi, dan sosiologi. Nah, TKA ini adalah materinya sangat berat ya dibanding TPS, karena di sini kalian akan mempelajari berbagai mata pelajaran yang berbeda-beda. Ya, lebih baik kalian belajar TPS dulu baru di TKA. Nah, agar nilai TKA kalian itu nggak kalah tinggi dari nilai TPS, pastinya kalian harus berjuang juga ya di TKA. Nah, caranya gimana? Kalian bisa mengumpulkan soal-soal ujian UTBK dari tahun-tahun sebelumnya, atau mencari sumber-sumber buku belajar yang ada soal-soal UTBK-nya tahun-tahun kemarin, baik itu di saintek maupun di sosum. Nah, kalian bisa mempelajari soal-soal UTBK tuh gambarannya seperti apa dulu. Nah, kalau kalian udah kebayang, oh bentuk soal UTBK ini kayak gini loh, ternyata gak semudah soal-soal waktu SMA dulu. Nah, kalian bisa nanti menjemput materi-materi yang kalian anggap sulit nantinya. Misalnya kalian pelajari biologi dulu. Nah, di pelajaran biologi itu kalian bisa lihat tuh gambaran soal-soalnya gimana. Nah, ternyata ada beberapa materi yang belum kalian pahami dalam menjawab soal itu, nggak masalah. Kalian bisa jemput dulu nih materinya. Ya, kalian jemput dulu materinya dan dipelajari dulu. Nah, baru kalian bisa bahas soal itu lagi. Nah, di materi UTBK itu kan materinya pastinya materi yang mencangkup kelas 1 sampai kelas 3 ya. Berarti kan ada beberapa materinya setidaknya kalian masih ingat lah ya. Dari kalian menjawab soal-soal tadi, pastinya kalian bakalan tahu nih, oh aku ini belum duduk konsepnya di materi ini. Nah, kalian bisa bikin catatan dan jemput lagi materinya biar kalian bisa paham dulu di materinya di bagian soal tersebut gitu ya. Nah, kayak gitu cara belajarnya. Kemudian kalian ikuti tryout-nya juga. Nah, setelah belajar nanti kalian ikuti tryout-nya untuk melihat kemampuan kalian sampai di mana. Nah, seandainya kalian belum mencapai target yang kalian inginkan, kalian bisa ikuti lagi belajar menjemput materi yang kira-kira di mana letak kesalahan kalian dalam menjawab soal tersebut.
Nah, dengan metode pembelajaran seperti itu, kalian pastinya akan mantap di konsep dan mantap juga di soal dengan adanya tryout itu tadi. Nah, kalau bisa kalian mengikuti tryoutnya adalah tryout nasional yang semua siswa-siswa juga ikut juga di situ ya. Jadi tahu nih kalian bersaing dengan siswa-siswa lain itu bagaimana kemampuan kalian di situ. Nah, tidak hanya sumber belajar dari buku, kalian juga harus punya sumber belajar dari aplikasi belajar. Nah, di sini aku merekomendasikan kalian untuk berlangganan di Ruang Guru. Kenapa? Ruang Guru ini merupakan pembelajarannya sangat asik ya, tidak membosankan dan pelajarannya dikemas dalam bentuk yang sangat menarik sekali. Nah, fitur-fitur yang ada di dalam Ruang Guru ini ada nanti Adapto. Adapto itu adalah video pembelajaran yang adaptif yang menyesuaikan dengan pemahaman kalian. Tidak hanya itu, juga ada nanti playlist belajarnya, juga ada drilling soal, bank soal, dan robo gurunya juga. Nah, biar lebih jelas kalian bisa lihat video yang satu ini ya. Hai gengs, bosan belajar sendirian? Cobain fitur-fitur keren sebagai bala bantuan biar belajarmu lebih menyenangkan. Video belajar yang bisa menyesuaikan pemahamanmu. Kamu bisa pilih mau dijelasin cepat atau detail. Belajar pahami konsep dalam satu video tanpa perlu buka subbab lainnya. Praktis kan? Dapetin rekomendasi video, kuis, dan rangkuman belajar sesuai kebutuhanmu. Paketan soal yang bikin taklukan ujianmu jadi makin gampang. Soal-soalnya bisa kamu download loh. Kalau yang ini, kamu bisa pilih sendiri jumlah soal dan topik apa aja yang mau kamu kerjain. Lagi latihan terus ketemu soal sulit? Jangan panik, tinggal cekrek dan upload soalnya ke Robo Guru. Dapat jawabannya semudah itu. Upgrade cara belajarmu jadi nggak ngebosenin bareng Ruang Guru. Yuk! Nah, dengan belajar di aplikasi ini, kalian akan terbantu juga untuk persiapan menuju SBMPTN yang lebih mantap. Nah, bagaimana? Sangat menarik bukan? Dengan adanya fitur Robo Guru ini, membantu kalian menemukan atau memecahkan soal-soal UTBK yang lebih sulit nantinya. Nah, di sini aku punya kode diskon loh buat kamu jika kamu berlangganan di Ruang Guru, sampai diskonnya 62% loh. Besar kan? Nah, kode diskonnya adalah sukses PTN 23. Dan jangan lupa kalian memasukkan kode diskonnya. Lumayan ya, diskonnya hampir setengah dari harganya gitu ya. Oke adik-adik, semoga adik-adik sukses nanti di UTBK SBMPTN 2023. Ingat, pasang target, niat kalian. Nah, mungkin sekian dulu video yang bisa aku sampaikan buat kalian. Dan jika kalian ingin request video selanjutnya, silahkan tinggalin komentarnya di kolom komentar. Thanks for watching, see you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.